Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du wa ibarullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta karena izin dan juga ridhonya jugalah kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya dengan kita bertolabul ilmi, belajar menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah dalam makom syariat, hakikat, warikat dan ma'rifat. Wujud daripada makom adalah tauhid. Bagaimana kita bisa mentauhidkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam pertemuan dan waktu yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan dalam YouTube Buya Pasaman Timur ini tentang wawasan-wawasan hakikat tiga kadarnya Allah dalam diri kita. Kenapa kita memicu atau mengarah kepada wawasan tentang tiga qadarullah di dalam diri kita? Dinamakan qadar hubungan antara hablum minan nas, antara manusia dengan Allah itu melalui qadar. Apabila qadar Allah di dalam diri kita itu kecil sekali atau kurang, maka kekuatan, kekuasaan dan keajaiban Allah di dalam diri juga akan berkurang. Karena apa? Karena Allah ada di dalam prasangka umatnya. Makna dari prasangka umat itu adalah sejauh mana arasnya Allah itu ada di dalam diri kita. Kekuatan Allah baik dengan secara batin, baik secara sir, zat, nur, wujud, semuanya berdasarkan lahud atau getarannya. Kalau pengenalan terhadap hakikat Allah dalam diri sangat sedikit sekali, maka kita akan berhadapan dengan kodrat-kodrat alam. Ini yang membuat manusia akan terombang-ambing dalam menjalankan kehidupan dan hidup di dunia ini. Berbicara mengenai kadar Allah dalam diri ada tiga.
Sebelum kita bicara kadar Allah dalam diri, maka kita melihat kodrat. Kodrat Allah ada 3 di dalam diri, dinamakan diri hakikat. Ini sudah pernah kita bahas pada tayangan yang lalu. 3 kodrat diri: batin berwujud Rabbani, zat berwujud rohani, dan nur berwujud nurani. Ini adalah hakikat. Ini adalah suatu wujud yang bisa tersambung kepada Allah, yang mana wujud ini dikenal dengan sebutan tidak berurat, tidak berdarah. Ini yang dinamakan tubuh panafillah. Tapi di balik itu ada kadar kemanusiaan yang berhubungan dengan alam. Ini yang dinamakan kadar. Kalau tadi kodrat itu bernama kodrat. Yang 3 hakikat awal itu adalah diri hakikat disebut kodrat. Tapi tersambungnya antara kodrat dengan alam, ini yang disebut dengan kadar, atau lebih tepat dikatakan dengan arasullah. Inilah yang dikatakan kadar. Kalau kadar ini kita tidak tingkatkan, kalau kadar ini kita tidak bangun, kalau kadar ini kita tidak dirikan, maka pengijabahan Allah terhadap doa, terhadap ilmu, terhadap dunia, terhadap akhirat, terhadap zahir, terhadap batin diri, maka ini akan sangat melemah. Maka diwajibkan bagi kita itu membangkitkan, meninggikan derajat kadarnya Allah di dalam diri kita. Dari 3 kadar ini, pertama dinamakan kamarullah, kaharullah, kadarullah. Berhubungan baitullah, berhubungan aras, itu melalui kadarnya Allah dalam diri kita. Kita akan berhubungan dengan Allah melalui tajalli daripada kadar. Apa yang dimaksud dengan kodrat kamarullah tadi? Kamarullah ini adalah sebuah kadar yang mana kamar itu, kamarullah ini adalah sebuah makom. Sebuah makom kehidupan dinamakan nur. Nur ini akan mendirikan segala wujud yang bersifat maujud, yaitu ruh, akal, nafsu, akidah, akhlak. Semua akan hayat dengan adanya nur. Kalau akal kita enggak benar, nafsu kita enggak benar, maka kita harus mensucikan kadar itu. Ini kadar Allah. Nah, kita harus mensucikan kadar itu. Kalau ada dampak buruk atau melemah daripada kadar-kadar yang terbuat, yaitu seperti akal, iman, nafsu, akidah, akhlak, semua itu ada pada kadarullah. Wujudnya adalah nur. Nur asal muasal ruh itu dijadikan. Makanya dikatakan nur itu adalah digelarkan dengan sebutan ruhul azzoma. Artinya sumber dari segala ruh yang hidup di dalam diri dan di luar diri. Ini yang dinamakan kamarullah. Karena nurnya nurullah. Bukan nurul juga, tetapi nurullah. Ini yang harus kita selalu jaga, kita selalu mensucikan.
Jadi insya Allah itu dinamakan dengan kamarullah. Nah yang kedua kita sebut dengan kaharullah. Mana yang dikatakan kaharullah? Kaharullah itu adalah sebuah zat yang menjadi aras, yaitu kadarullahnya adalah rohani. Nah rohani ini kadarnya apa? Wujud dari rohani itu adalah ruh idofi. Jadi kalau kadarullah itu adalah hubungan zat antara alam dengan diri. Nah, ini dinamakan kadarullah. Kalau alam ini Allah jadikan dengan dikatakan dengan kunal zat, yaitu zat yang diturunkan menjadi alam. Alam ini berawal dari kata kunal zat, berasal dari zatnya alam. Sifatnya dia atau hu. Nah, ini yang dikatakan dengan kadarullah. Makomnya adalah zat. Jadi dengan adanya tahu kita semua ruh, semua nur, semuanya itu berasal dari zatnya Allah. Jadi kalau umpamanya kita ingin mensucikan zat Allah, maka kita wajib melaksanakan dan menjaga bahwasanya zat awal semua jadi itu adalah rohaninya manusia. Dan ini harus juga sering-sering disucikan. Nah ini yang disamakan kaharullah. Kalau kodrat kuatnya adalah dunianya iman. Kalau kamarullah itu dunianya kodratnya adalah akal. Akal dan iman. Iman adalah golongan kaharullah. Nah itulah di dalam diri kita ada iman. Nah kodratnya itu wujudnya yaitu adalah zat. Ya zat. Nah zat itu wujudnya. Itu dinamakan dengan kaharullah. Nah yang ketiga disebut dengan kadarullah. Kadarullah ini adalah arasnya Allah, yaitu kekuatan yang terbangun dan dibangun untuk berhubungan dengan Allah langsung. Nah ini dinamakan kadarullah. Untuk mengabulkan doa, menerima derajat salat, derajat zikir, ini dinamakan kadarullah. Mengkaji diri semuanya, maka ini harus sering disucikan karena kodrat dari kadarullah itu adalah batin. Batin inilah yang menjadi tolak ukur menjadi sebuah kadarullah dalam diri. Jadi kalau kamarullah adalah akal, kadarullah adalah iman, dan kadarullah adalah ilmu. Kamarullah adalah akal, kaharullah adalah iman, dan kadarullah adalah ilmu. Wujudnya adalah batin, disebut dengan Rabbani. Jadi tiga yang beraksi di muka bumi ini berpengaruh sangat kepada derajat dan perkembangan hidup. Derajat dan perkembangan hidup seseorang. Apabila rohaninya menanjak tinggi sampai mencapai ribuan atau ratusan akhoidul iman, maka semua yang dia doakan rohani yang meminta, semua yang dia hajatkan rohani yang menghajatkan, dipimpin oleh rohani. Kenapa? Karena manusia memiliki keterbatasan.
Kalau masa uji jasmani ini sudah melemah, kekuasaannya sudah sampai pada batasnya, maka kita wajib mendirikan hakikat dari arasnya Allah, yaitu rohani. Inilah yang dikatakan dengan qadarullah, kadarnya Allah. Jadi kalau kadarnya Allah itu melemah, semua yang kita harapkan akan melemah. Kalau kaharullahnya bagus, semua perbuatan rohani akan bagus. Kalau qadarullah tadi bagus, berarti batin-batin Allah di dalam diri akan disami'na wa ta'nani oleh batin-batin kunalnya Allah pada alam. Jadi kalau kita mencari tolak ukur dunia itu, para jemaah, itu ada pada nilai rohanimu sendiri. Kalau nilai rohanimu masih lemah di mata Allah, maka kamu akan mendapatkan pelayanan yang sifatnya lemah. Doa yang sampai tidak sayup-sayup sampai, tidak sampai kepada aras Allah, maka Allah tidak mendengar doanya. Makanya kita harus menjaga 3 qadar Allah dalam diri tadi. Sucikan kaharullah kita. Dikala akal, iman, nafsu, akidah, akhlak kita melemah, maka kita zikirkan melalui wujud batin di dalam otak, dinamanya batin. Otak itu adalah batin bernama mindah. Mindah itu adalah batin daripada akal. Maka kita sucikan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita sucikan zat mindah itu di dalam otak kita sebagai kodrat dari kamarullah. Nah, beda dengan kaharullah. Kaharullah itu arasnya. Nah, kalau arasnya Allah ini wajib disucikan karena dia menguasai rohani. Rohani adalah asal diri jadi. Asal semua dijadikan. Asal usul semua dilihatkan. Asal usul semua digerakkan. Ini dinamakan rohani. Inilah yang bersifat kaharullah. Nah, dengan qadarullah yang terakhir, kita sudah melaksanakan hakikat batin Allah dalam diri berupa nyawa. Nafas. Naf adalah diri, as adalah sesungguhnya. Nah, inilah diri yang sesungguhnya adalah nafas. Untuk itu para hadirin dan jamaah semuanya, jangan lupa meningkatkan iman tauhid kita di dalam mencapai keridhaan Allah. Karena tidak cukup hanya kita tahu, tapi kita tidak menikmati, kita tidak merasakan, dan kita tidak mengalami bersamanya, maka belum dikatakan amalan itu belum sampai kepada arasnya Allah. Banyak yang kita dengar orang mampu bicara pengajian, apapun dibahas, bentuk apapun dibahas semua, tapi kamu laksana berbicara di belakang kaca, yang mana Allah tidak mendengar apapun tentang itu. Kenapa? Karena tidak cukup hanya berkalam di jalan Allah, tetapi bertauhid, bertafrid, bertajrid, berhubungan dan merasakan dan saling mengalami. Inilah puncak kebenaran. Makanya kita penampakan daripada kodrat itu, ini yang dinamakan qadar. Qadarullah penampakan dari batin, kaharullah penampakan dari rohani, dan kamarullah penampakan dari akal dan iman kita. Begitulah para jemaah,
saking maujudnya sifat-sifat Allah pada diri kita. Makanya ini yang dinamakan kadar tadi. Jadi kalau kita sudah bisa menjadikan kadar itu adalah rasa, man lam yadzuq falam yarib, orang yang merasakan niscaya akan tahu, maka dia harus mengontrol, mensucikan kodrat Allah pada dirinya. Jadi kita jangan hanya banyak pengalaman tetapi tidak pada kekuatan. Harusnya setelah jadi kekuatan baru kita bisa menilai dan baru bisa banyak berkalam. Ini tidak. Kajian sampai sebelum ada semua ada. Takbir kosong dalam solat. Buat apa? Ingat, tidak mudah para jemaah. Mengkaji diri dengan mengkaji Tuhan sama. Sama apa? Sama sulitnya. Kenapa? Karena diri adalah jalan wasilah kepada Allah. Diri adalah wasilahnya kita kepada Allah. Diri mana? Diri yang wujud yang kujadikan kata Allah. Jadi kalau diri yang sudah dijadikan oleh Allah dan tidak dirasakan oleh orang lain, maka orang lain itu sesungguhnya sudah jauh tersesat dari apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu mencari diri dengan diri. Kalau bertemu bukanlah diri tetapi sesuatu yang berdiri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, mari sama-sama kita tingkatkan wawasan demi wawasan, demi umat, demi hamba. Ingat, mudah-mudahan dengan kita saling berbagi ilmu dan wawasan bisa bermanfaat buat kita hendaknya. InsyaAllah mudah-mudahan bisa berpikir dan bermanfaatkan supaya bisa menjadi hidup dipakai dan mati kita tumpangi. Itulah ilmu yang benar. InsyaAllah mudah-mudahan. Sesungguhnya kesulitan itu ada pada dirimu, bukan pada dirinya Allah. Kenapa? Dirimu, karena kamu mengatakan diri itu milikmu. Kamu belum tahu rahasia diri itu apa. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan insyaAllah mari kita selalu bermujahadah, berjuang dan berjuang. InsyaAllah carilah guru yang berhak dengan kaji yang hak dan murid yang berhak. InsyaAllah tidak semua yang bisa menjadi adik dirimu kecuali orang pilihan hatimu sendiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.